dipersilahkan duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, pada pagi ini, kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan pembukaan in-house training bil khusus ini hari. Sebelumnya di Kabupaten Deli Serdang ya Pak ya. Bahkan untuk Sumatera mungkin sama, cuma tempatnya berbeda-beda melaksanakan kegiatan pembukaan in-house training di sekolah penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dulu saya menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Kabid GTK Pak Jumakir, karena dari sekian banyak hari ini ada di beberapa kecamatan melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah, syukur kita yang dikunjungi untuk pembukaan itu Sunggal langsung Pak Kabidnya yang melaksanakan pembukaan, karena di tempat lain mungkin Bukasi ataupun dengan staf ya Pak ya. Jadi tepuk tangan dulu kita untuk yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan sejawat saya, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Komite Pembelajaran, Bapak Ibu yang hari ini terpilih di antara yang dipilih. Jadi luar biasa sebenarnya Bapak Ibu hari ini di sini hadir karena yang terpilih, dan sekolahnya terpilih dan kepala sekolahnya juga dipilih. Jadi suatu kebanggaan bagi kita. Bapak Ibu, kami juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu kepala sekolah serta Pak Kabid di tempat kami ini. Dan kami mohon maaf kiranya di dalam penyambutan, dalam penyajian mungkin minum ada yang kurang manis, mungkin kuirnya ada yang kurang rasa asin. Kami mohon maaf, karena itulah yang bisa kami berikan dan kami sajikan. Semoga segala kekurangan dan kelebihannya ini menjadi refleksi, evaluasi, dan ibadah bersama kami. Kegiatan in-house training ini Bapak Ibu, nanti kita berharap setelah dibuka bersama-sama ini, nanti kita pulang kembali ke sekolah kita masing-masing. Tentunya kita dalam melaksanakan di sekolah kita ada kendala, ada masalah, ada ya namanya kalau nggak ada mau masalah, kata Pak Kabid, cepat-cepat daftar di Balikpapan, pastilah masalahnya. Jadi bila mana nanti ada masalah, tadi kita udah sharing-sharing sama Ibu Bapak Kepala Sekolah, kita buatkan grup ya, buatkan grup, dan gitu ada tugas-tugas yang kurang paham nanti bisa di sharing, karena saya kutip juga apa yang disampaikan Pak Kabid kemarin yang Rijal, sama saya juga sangat menarik itu Pak Kabid, bahwasannya guru yang hebat itu ketika ditanya itu kalau untuk apa makan, kira-kira apa jawaban ini? Saya dulu ini Pak Kabid, kalau ditanya Bapak Ibu makan itu untuk apa Bapak Ibu? Kan konangan ya Pak Yon. Mantap, kenyang. Ada pendapat lain? Memenuhi kebutuhan agar sehat, ya, kelangsungan hidup, ya. Itulah menariknya juga di dalam pembelajaran Merdeka Belajar. Semua pendapat dihargai, semua pandangan ditampung. Karena itulah ruang kemerdekaan kita berpikir untuk maju tidak boleh dibatasi oleh jarak waktu dan dinding-dinding kesekatan, kemampuan, keterbatasan kita memahami orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ditanya tadi makan untuk kenyang, ya itu keumumannya. Kalau ditanya lagi untuk apa makan, untuk supaya bisa hidup, ya betul juga. Ditanya lagi untuk apa makan, untuk sehat. Dari semua ini
ada klasifikasinya. Kalau betul, kalau dibilang kenyang berarti standarnya Bapak Ibu statis. Itulah statis, tak mau bergerak. Kalau dibilang untuk apa makan, ditanya seperti itu, untuk kebutuhan hidup. Itu kalau saya bilang dia bergerak tapi geraknya datar. Tapi kalau ditanya untuk apa makan, untuk sehat, inilah yang bergerak dinamis, menyesuaikan kebutuhan zaman, menyesuaikan situasi dan kondisi, menyesuaikan visi dan misi setiap satuan pendidikan. Itulah perbedaannya tadi. Artinya apa? Bapak Ibu yang berada di sini, guru-guru yang nantinya ke depan akan terus bergerak. Tidak bisa alergi dengan perubahan, tapi kita harus menyatu dengan perubahan. Karena hal yang sangat mustajab, bukan mustahil, mustajab, seorang guru yang berada di dunia pendidikan, di dalam lingkaran pengetahuan tidak mau belajar. Jadi selamat Bapak Ibu, semoga kita nanti apa yang sudah kita laksanakan hari ini dan 8 hari ke depan akan membawa dampak perubahan bagi satuan pendidikan kita masing-masing, dan kita mampu mereduksi di lingkungan teman-teman sejawat kita dari satuan pendidikan yang lain. Dan kita berharap ke depan Deli Serdang menjadi model contoh untuk kegiatan sekolah penggerak ini, dan Sunggal tentunya kita berharap bagian dari komponen ini. Jadi saya hanya mau mengutip secuil daripada yang saya ikuti kegiatan PSP. Dari sekian banyak yang saya ikuti, saya cuma mengambil satu konten yang sangat menarik, dan ini inti dari semua itu. Apa itu Bapak Ibu? Seorang guru adalah hamba bagi seorang siswa. Jika kita cermati konten filosofi ini, luar biasa, sangat luar biasa. Seorang pamo merupakan hamba bagi seorang peserta didiknya. Apapun hari ini yang kita lakukan, itu adalah bagian dari usaha dan ikhtiar kita untuk menjadikan guru siswa-siswa kita sebagai raja, kita sebagai hambanya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, terima kasih sekali Pak Kabid bisa berkunjung ke Sunggal, dan selamat datang di SDS Aliklas Kongo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumatera Utara 33 kabupaten kota. Hanya 6 kabupaten kota yang terpilih sebagai sasaran program sekolah penggerak. Kenapa? Karena perhatian dari pemerintah daerahnya yang komit, yang eksis terhadap kemajuan pendidikan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan prestasi tadi, ya top 99 itu hanya Sumatera Utara, hanya dari Serdang, itu dinas pendidikannya. Kalau tahun yang lalu yang masuk top 45 se-Sumatera, dari Aceh sampai Bandar Lampung, cuma dari Serdang. Tepuk tangan dulu untuk dari Jadi bersyukurlah kita menjadi bagian dari stakeholder pendidikan yang berkontribusi untuk memajukan pendidikan di Deli Serdang. Bapak Ibu, jadikan bekerja itu, pekerjaan kita sebagai ladang ibadah. Jangan orientasinya nyari uang menjadi guru. Siap-siap kecewa ketika kita orientasi jadi guru nyari uang. Maka niatkan ibadah sebagai ibadah. Uang itu dampak, jabatan itu akibat dari pekerjaan kita. Jalani saja kerja itu dengan penuh semangat, dengan motivasi. Ada kesempatan lomba, ikuti, jangan nunggu disuruh-suruh. Bapak, nih contoh ya, saya guru IPS, geografi, ada lomba berdongeng tingkat Sumatera, tingkat Deli Serdang, saya ikut. Ya, alhamdulillah juara juga, tapi nggak juara 1, juara 2. Dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, kan sudah hebat itu kan. Kenapa? Begitu ada kesempatan, manfaatkan.
Begitu ada peluang tangkap, jangan biarkan dia berlalu tanpa memberi goresan tinta emas dalam hidup kita, termasuk program sekolah penggerak. Sumatera Utara 6 kabupaten kota, salah satunya Deli Serdang. Di Deli Serdang ada 54 kepala sekolah yang lulus dalam seleksi program sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak. Kuotanya hanya 39, 2 PAUD, 24 SD, 13 SMP. Nah, karena kuota ini, akhirnya yang lain di-ranking lah. PAUD ranking 1 sampai 2, SD ranking 1 sampai 24, SMP ranking 1 sampai 13. Kalau SD itu yang lulus 32 semuanya, berarti ada 8 lagi yang nggak bisa masuk kuota sekolah penggerak hari ini, negeri dan swasta. Maaf, yayasan dari suatu sekolah nelpon saya, Pak, Bapak uruslah sekolah saya biar masuk kuota tahap pertama, Pak. Saya biayai hotel Bapak ke Jakarta, transport Bapak ke Jakarta, naik Garuda yang bisnis, Pak, jangan Garuda yang ekonomi, ya. Hotelnya jangan bintang 1, 2, 3, bintang 7 kalau ada Pak Sandi. Begitulah, karena yayasan ini tahu apa keuntungan dan manfaat program sekolah penggerak. Datanglah sekolah negeri, maaf nih, yang negeri, cengeng gurunya, cengeng. Kenapa cengeng? Karena tengoknya program guru penggerak selalu dengan bergaul akrab dengan sinyal Android, ya, laptop, SIM PKB, capek katanya ngerjain LK, ya. Ada yang mau mundur, ada yang mau nyerah. Ya. Saya pikir tak tahu ini kesempatan emas mau mundur. Kedepannya Bapak Ibu, kalau tahun ini baru 10.000 sekolah se-Indonesia yang jadi sasaran program sekolah penggerak. 2022 akan bertambah menjadi 20.000, 23 akan menjadi 40.000, dan seterusnya. Sampai akhirnya semua sekolah negeri swasta harus menjadi sekolah penggerak. Kalau ada kesempatan pertama dan utama, kenapa harus pilih yang akhir-akhir? Bukankah itu suatu kebodohan? Maka Bapak Ibu, semangati diri, saling menyemangati dengan teman-teman. Ini saya jadikan tema utama arahan saya. Kenapa? Saya capek ngurusi yang mau mundur-mundur. Kepala sekolahnya pun, kepala sekolah mundur kan langsung ada, bisa lah dimotivasi langsung, ya. Gimana ibu mau mundur begini kan? Akhirnya iyalah, ada yang mau mundur karena punya satu penyakit yang kalau capek katanya akan menurunkan imun. Yakinilah sekolah penggerak ini ladang kita menuntut ilmu, dan yakinlah dengan kita menuntut ilmu kita akan diberi keberkahan, kesehatan, rezeki, dan yang lain-lain. Tapi kalau kita anggap tugas-tugas di sekolah penggerak ini sebagai beban, wah, yang ada stres. Sudahlah sakit, tambah lagi stres, akhirnya stroke. Nggak berapa lama pun stop. Bawa ke rumah sakit, COVID juga ujung-ujungnya. Jadi yakini Bapak Ibu, niatkan bahwa kita dalam kegiatan hati hari ini adalah untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bagian dari ibadah yang utama. Maka yakinlah rahmat, barokah, kesehatan akan tercurah pada kita. Sudah ketemu sama saya kepala sekolahnya, Bu, Ibu yakin kalau Ibu nggak ikut sekolah penggerak ini akan sehat? Enggak juga, Pak. Saya doakan Ibu sekolah penggerak, ikut sekolah penggerak, Ibu sehat nanti. Semangat. Gimana caranya? Nah, Ibu nggak usah kerja sendiri. Di zaman era milenial ini,
kita mesti membangun super tim, bangun tim yang solid, bangun sinergi kerja yang sinergi, bangun kolaboratif, sukses bersama, maju bersama, saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Yang jelas tujuan kita apa? Menjadikan sekolah kita sekolah yang hebat. Untuk mewujudkan visi misi sekolah itu tidak bisa hanya kepala sekolah. Sehebat apapun kepala sekolah tidak akan bisa. Mesti kepala sekolah yang berhasil membangun tim yang solid. Apalagi tim yang menjadi super tim, luar biasa. Pasti sekolah ini akan maju. Dan jangan coba-coba di era sekarang ini, di era globalisasi, kita menjadi Superman. Superman itu tidak laku di era globalisasi, lakunya di era gombalisasi. Kita mau jadi Superman di era now, di zaman now ini, yang malu sendiri nanti akhirnya. Bagaimana nggak malu? Saya ulang sekali lagi. Superman aja penampilan fisiknya, lihatlah pakai cawat pun di luar. Gimana yang malu-malu ya? Itu baru penampilan fisiknya. Belum lagi nanti kapasitasnya, kapabilitasnya. Apa nggak malu-maluin nanti? Nah, oleh sebab itu IHT ini akan sukses kalau kita berkolaborasi. IHT ini akan, sekolah penggerak akan sukses kalau di sekolah itu berhasil membangun tim yang solid. Ada super tim di sekolah itu. Jangan saling menyalahkan. Ketika saling menyalahkan, kita akan salah semuanya. Contoh, ya, nih kepala sekolah tadi nyalakan saya karena datang terlambat. Bapak pun jangan terlambat. Datang kepala sekolah ini, ya, salingnya itulah buka. Saya salahkan juga, itulah pun buat jadwal pun sama-sama. Gimana saya mau bagi 7 kan? Bagi 2 pun tak bisa. Berarti harus ada yang didulukan dan lain sebagainya. Datang yang lain juga nyalakan gurunya kan nyalakan juga. Akhirnya salah semua kan? Saya salah, kepala sekolah salah, bapak ibu guru salah. Coba kita saling memenangkan, saling menguatkan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kalah. Kita akan menjadi pemenang bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik bapak ibu yang saya hormati, maka kalaupun sesulit apa masalah, hadapi bersama-sama. Bangun komunikasi, lakukan koordinasi, dan kerjasama atau kolaborasi. Dengan 3K, kita akan sukses bersama-sama. Hidup sekolah penggerak. Hidup. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang kata dan kalam, nanti tidak menyita waktu lagi. Saya dengan mohon izin dan ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, IHT untuk 5 sekolah penggerak di Kecamatan Sunggal saya nyatakan ini bukan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.